Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada siaran belajar dari rumah. Selamat pagi semuanya. Kelas 6 pada kali ini tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, tepatnya pada pembelajaran 5. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menuliskan pengertian masa pubertas. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas. Yang ketiga, dengan kegiatan membuat clipping, siswa dapat menunjukkan bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan dengan setelah membaca bacaan. Baiklah, sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Ya. Ini adalah teman kalian sedang belajar berkelompok, ya. Mereka saling mengamati apakah mereka ini sudah memasuki masa puber atau belum. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah membuat kesimpulan, ya, bahwa di antara teman-teman kalian ada yang sudah memasuki masa puber, ada yang belum, ya. Tetapi masa itu akan dan pasti kalian alami, ya. Untuk lebih jelasnya anak-anakku sekalian, seperti apa masa puber ini, ayo kita membaca bersama-sama tentang pengertian dan ciri-ciri pubertas. Anak-anakku sekalian, judulnya adalah pengertian dan ciri-ciri pubertas. Setelah kalian membaca judul, ya, kira-kira berdasarkan judul itu, informasi yang kamu dapatkan apa, ya, ketika membaca judul sekarang ini? Coba, ya, apa kira-kira sebelum kalian membacanya, informasi yang didapat dari judul itu sudah ada tidak pada diri kalian? Apa informasi yang ada berdasarkan judul, ya? Setelah kalau sudah ada, kalau sudah kalian temukan berdasarkan judul, ayo kita baca bersama-sama tentang pengertian dan ciri-ciri pubertas. Masa pubertas juga disebut sebagai masa perubahan atau transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Akan ada banyak perubahan, diantaranya menyangkut fisik, psikis, jiwa, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Masa pubertas dimulai pada umur yang berbeda-beda, biasanya pada umur 10 sampai 12 tahun. Namun ada juga yang dimulai pada usia lebih tua dari usia tersebut. Umumnya pubertas pada anak perempuan lebih awal 1 atau 2 tahun dari anak laki-laki. Jadi antara anak laki-laki dan anak perempuan itu biasanya lebih dulu anak perempuan, ya, yang memasuki masa pubertas. Kata di agama sudah masa akil baligh, ya, dianggap sudah dewasa. Terkait tanda-tanda seorang anak mengalami pubertas bisa dilihat dari ciri-cirinya, ya.
saya pertegas lagi pembelajaran yang lalu yang sudah mempelajari ciri-ciri masa pubertas ya. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Jadi untuk anak laki-laki ya. Adapun tanda atau ciri pubertas pada anak laki-laki yakni badan bertambah tinggi dan besar ya. Badan bertambah tinggi dan besar. Artinya kelihatannya tubuh itu sepertinya cepat besar ya. Kalau sudah masuk pubertas, kata orang Madura itu gence. Kata orang Madura sudah dalam tanda petik gence ya, bahasa Madura. Terus otot dada dan bau melebar. Jadi baunya itu akan lebih bidang ya. Dalam tanda kutip gebeng bahasa Madura ya. Tumbuh jakun dan suara menjadi berat. Jadi jakun di leher itu sudah muncul ya, sudah kelihatan, dan suaranya sudah membesar atau berat. Ini selanjutnya tumbuh kumis. Jadi kumis sudah sedikit-sedikit tumbuh. Terus jambang. Ini jambang ya. Rambut ketiak dan di sekitar kelamin. Jadi di ketiak itu kecil-kecil udah sedikit tumbuh sedikit-sedikit ya. Itu tanda dari masa pubertas. Dan di sekitar kelamin, di sekitar kemaluan ya. Terkadang juga tumbuh rambut di dada ya. Ada lagi yang tumbuh rambut di dada. Terus selanjutnya biasanya mulai berjerawat. Sudah muncul tumbuh jerawat. Terakhir mengalami mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Nanti ada penjelasannya ya. Selanjutnya untuk ciri-ciri pubertas pada perempuan. Adapun tanda atau ciri pubertas pada anak perempuan yakni badan bertambah tinggi dan besar. Jadi kalau tidak pernah melihat anak itu, begitu masuk pubertas dia melihat, langsung terkejut yang melihat itu. Wah, sudah besar kamu. Nah, karena pertumbuhannya itu cepat ya di masa puber ini. Pinggul melebar. Jadi pinggulnya itu sudah agak membesar dan melebar ya. Payudara mulai muncul dan membesar. Jadi sudah muncul payudara. Jadi jangan terkejut kalau ada benjolan di dada untuk anak perempuan ya. Jangan terkejut ya. Jangan lapor kemana-mana. Berarti kalian sudah masuk masa pubertas. Masa selamat tinggal masa kanak-kanak ya. Lanjut, sama dengan yang laki-laki, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kelamin atau kemaluan ya. Sama dengan laki-laki. Juga ini juga sama, sudah mulai berjerawat. Jadi mulai muncul jerawat ya. Tidak hanya perubahan fisik, remaja di masa pubertas juga akan mengalami perubahan keadaan jiwa. Pada masa pubertas, keadaan jiwa juga mengalami perubahan yang sangat mempengaruhi perilaku remaja. Jadi bahasa kerennya masuk masa pubertas ini, bahasa kerennya ABG ya. Anak baru gede. Artinya anak baru besar, baru dewasa ya. Lanjut. Perubahan psikis atau kejiwaan pada masa pubertas. Adapun seseorang yang mengalami pubertas akan merasakan lebih bersemangat, lebih kreatif, senang berpetualang. Tidak hanya itu, biasanya dia juga lebih mudah marah,
bosan, bahkan tidak peduli atau cuek. Pada masa ini, pribadi juga lebih senang berkumpul dengan teman dibanding keluarga. Ada rasa ingin diakui oleh kelompok sebaya, punya rasa ingin tahu yang besar, dan suka mencoba sesuatu yang baru. Ini perubahan ini anak-anakku sekalian perlu diperhatikan. Ada di mana masa positif, ada di mana masa yang negatif ya. Yang negatif itu misalnya yang tidak baik, suka marah, bosan ya. Terus tidak peduli atau cuek. Ini kalau bisa dihindari ya, kalau bisa. Yang positif di sini kreatif. Jadi sudah mulai muncul ide-ide. Dia sudah mulai menunjukkan jati dirinya. Inilah aku. Inilah hasilku. Ini ideku. Itu di masa pubertas ya. Jadi ini positif. Ya. Berkreatif ini positif. Senang berpetualang. Ini juga positif asalkan petualangannya yang baik ya. Berpetualang misalnya camping, terus jalan-jalan di tepi pantai, asal berhati-hati ya. Kalau ombak besar jangan ke pantai, berbahaya ya. Ya, selanjutnya juga ini sudah mulai kumpul-kumpul dengan sebaya. Ini bisa positif, ini bisa negatif ya. Yang negatif itu kumpul-kumpul di pinggir jalan, ya, kumpul-kumpul membuat keributan. Ini yang tidak boleh dilakukan, harus dihindari ya. Sudah paham anak-anak sampai di sini ya? Sekali lagi ingat, masa-masa pubertas, masa-masa petualang, berpetuanglah hal yang positif ya. Bertindaklah dengan hal-hal yang positif. Karena kalian bukan anak-anak lagi, tetapi sudah remaja. Ya, sekarang tentang menstruasi. Bagi perempuan yang akan memasuki masa pubertas, penting mengetahui tentang menstruasi. Ini untuk anak perempuan ya, takut nanti terkejut. Menstruasi atau haid yang pertama, atau istilahnya menarche, merupakan tanda pubertas yang utama ini. Jadi yang paling utama tanda pubertas untuk perempuan adalah mengalami menstruasi. Menstruasi adalah peluruhan lapisan dalam dinding rahim endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Peristiwa ini terjadi setiap bulan. Biasanya berlangsung secara 5 sampai dengan 7 hari. Untuk mengurangi rasa sakit atau nyeri, bisa dengan memberikan kompres hangat pada lokasi yang sakit. Kamu juga bisa dengan istirahat cukup dan berolahraga, terutama berjalan. Jika masih nyeri, segeralah datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan dan pengobatan. Dari sini jelasnya bahwa menstruasi itu dalam tanda kutip keluarnya darah itu berlangsung 5 sampai 7 hari, itu normalnya ya. Biasanya banyak keluhan-keluhan bagi anak perempuan ini ya. Keluhan-keluhannya sakit, nyeri, ini silakan, ini ada solusi dengan memberikan kompres hangat ya di sekitar lokasi yang nyeri. Ya, kalau nyerinya tetap tidak berkurang atau berlangsung cukup lama, silahkan menghubungi fasilitas kesehatan atau langsung ke puskesmas terdekat. Terus yang kedua selanjutnya apa itu mimpi basah? Ini untuk laki-laki ya. Ini untuk laki-laki. Jadi menstruasi adalah ciri yang paling utama yang tidak bisa dibantah lagi. Jadi kalau sudah menstruasi berarti anak itu sudah pubertas, sudah akil balik ya. Yang kedua yang tidak bisa
dibantah lagi untuk anak laki-laki, yaitu mengalami mimpi basah. Bagi laki-laki yang berada di masa pubertas akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah adalah peristiwa keluarnya sperma saat tidur, umumnya dikarenakan bermimpi. Ya. Mimpi basah merupakan cara alami tubuh mengeluarkan timbunan sperma yang terbentuk terus-menerus. Sejak kamu mengalami mimpi basah, itu menandakan alat reproduksi kalian sudah berfungsi sebagai orang dewasa. Ya, saya ulangi, sejak kamu mengalami mimpi basah, itu menandakan alat reproduksi sudah berfungsi seperti orang dewasa. Diingat ya. Soalnya remaja perempuan yang sudah menstruasi berisiko hamil. Sekali lagi, untuk perempuan, remaja perempuan yang sudah menstruasi itu akan berisiko hamil. Begitu juga remaja laki-laki yang telah mengalami mimpi basah, ia sudah bisa menyebabkan kehamilan. Jadi saya ulangi lagi untuk anak-anakku sekalian, remaja perempuan yang sudah menstruasi beresiko hamil. Jadi begitu juga remaja laki-laki yang telah mengalami mimpi basah, ia sudah bisa menyebabkan kehamilan. Sekali lagi, bisa menyebabkan kehamilan. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, kalian sudah membaca apa itu pubertas yang dengan jelas ya. Pubertas dengan ciri-cirinya. Sekarang tugas kalian untuk penilaian yang harus dikirim melalui WA pribadi Bapak ya. Kamu telah membaca bacaan tentang masa pubertas, jawablah pertanyaan mengenai bacaan yang sudah kamu peroleh. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Yang kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Ya, tulislah dan hasil dari tugas kalian difoto lalu kirim lewat WA Bapak ya, secara pribadi untuk penilaian. Ya, untuk tugas yang kedua ya, tanyakan kepada orang tuamu atau kepada saudaramu yang berjenis kelamin sama. Jika kalian laki-laki, bertanyalah kepada ayahmu atau saudara laki-lakimu. Jika kamu perempuan, bertanyalah kepada ibumu atau saudara perempuanmu. Bertanyalah mengenai perubahan fisik mereka pada saat memasuki masa pubertas. Tulislah hasilnya pada kolom berikut. Jadi kalian buat kolom ya di buku tugas kalian. Setelah itu hasilnya difoto, dikirim lagi ke WA pribadi Bapak, atau bisa kalian satukan tugas 1, tugas 2 lalu difoto dan dikirim ya, untuk penilaian pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 5 kali ini ya. Jika kalian sudah bukan anak-anak lagi ya, harapan Bapak jaga nama baik keluarga dengan tidak melakukan tindakan yang dilarang agama dan tindakan yang melanggar hukum. Semoga kalian semua menjadi anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Akhirnya tetap jaga diri,
tetap di rumah, belajar di rumah, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.